Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin membahas makalah kami tentang pengertian, sejarah, ragam, dan manfaat seni tari dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Nelson Haga Joswardi, beserta anggota saya, mengucapkan selamat pengertian seni tari. Seni tari merupakan gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan mendalam. Dalam tari ini menitik beratkan pada konsep dan koreografis yang bersifat kreatif. Kata tari dalam bahasa Inggris terkait pada bahasa Prancis, yaitu dance. Keduanya ini dianggap berakar dari bahasa Jerman kuno, yaitu danson, yang mempunyai arti renggangan dalam bahasa Inggris stretch atau tarikan dalam bahasa Inggris drag. Adapun pendapat dari salah satu ahli tentang pengertian seni tari yang bernama Kuswar Santio. Beliau berpendapat bahwa seni tari adalah salah satu cabang seni yang dimana cara pengungkapannya menggunakan bahasa gerak tubuh. Dan juga seni tari memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, wiraga atau raga, merupakan sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan dalam posisi berdiri dan duduk. Yang kedua, wirama atau irama, sebuah seni tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik mengiringnya. Yang ketiga, wirasa atau rasa, seni tari mampu untuk menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa. Jadi, definisi seni tari secara keseluruhan adalah cabang seni yang mengungkapkan ekspresi, pikiran, perasaan, kehendak, dan pengalaman manusia yang dibawakan menggunakan media gerak tubuh dan unsur-unsur pendukungnya seperti musik dan pentas. Sejarah tari di Eropa. Di Eropa abad pertengahan, wabah tari menjadi suatu bentuk histeria massa yang kadang-kadang disebabkan oleh hiruk-pikuk agama dan biasanya berhubungan dengan epidemi penyakit peras. Tercermin dalam alegori dari tarian kematian, menari sebagai kegiatan sosial dan bentuk hiburan asal relatif baru. Selama abad pertengahan, terutama di Prancis, menari adalah fitur di pengadilan yang lebih tercerahkan dan ramai. Beberapa tarian abad pertengahan seperti volta, waltz, menjadi sumber langkah-langkah tari modern. Balet pertama kali muncul di pengadilan Italia dan menjadi populer di Prancis, khususnya pada masa pemerintahan Louis ke-14. Di antara tarian formal itu, 17%-nya ialah courant, sarabande, pavane, minuet, gavotte, dan quadrille. Tarian nasional populer termasuk mazurka dan polonaise dari Polandia, zardas dari Hongaria, fandango, bolero, seguidilla, dan flamenco dari Spanyol, tarantella dan saltarello dari Italia, waltz dan gallop dari Jerman, polka dan schüttis dari Bohemia, cairngorms dan highland flings dari Skotlandia, dansa pelaut dari Inggris, dan jig dari Irlandia. Sejarah tari di Spanyol. Konsep tari di Spanyol segera menciptakan suatu bayangan gitar strumming, menghentakkan kaki dan gaun cerah flamenco. Dan banyak orang yang membuat koneksi umum ini antara Spanyol dan flamenco. Selama hampir manusia telah ada di dunia, tarian digunakan sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi pribadi. Spanyol tentu saja tidak terkecuali. Tarian ritual untuk memperingati pertempuran dan tema yang berhubungan dengan perang lainnya adalah pertama yang kali muncul. Dan selama abad pertengahan, tarian ritual keagamaan bertema terstruktur mudah dikenali. Tarian serius dan terstruktur dengan cepat mulai usang, sementara mayoritas orang lebih bahagia dan bebas bergerak dengan tarian yang melonjak secara eksponensial. Pada masa Renaissance, tarian rakyat terus membuat langkah besar dalam sejarah tari di Spanyol, dan bahkan sampai mendapat pengakuan secara internasional. Selama periode barok, Gypsy tiba di benua Iberia dan semakin populernya musik gypsy dan tari flamenco menjadi bagian dari sejarah tarian di Spanyol. Sejak saat itu telah menjadi baik sensasi nasional dan internasional. Dengan terus meningkatnya ketenaran penuh semangat flamenco itu, tarian daerah mulai mengalami penurunan dan penurunan yang intensif selama abad ke-20.
ketika diktator Francisco Franco benar-benar melarang semua hal regional, termasuk tari, musik, dan bahasa. Sejarah tari di Hongaria. Kita tahu sangat sedikit tentang tarian dari Hongaria kuno. Kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimanapun tarian mereka berasal dari agama Hongaria kuno yang terkait dengan kerabat etnis mereka, yaitu Bulgaria, Turki, dan Khazars. Agama Hongaria kuno ini termasuk keyakinan dalam jiwa dan menjadi doktrin utama yang berpusat pada pemujaan leluhur mereka. Menurut kepercayaan mereka, itu adalah keajaiban nenek moyang yang melindungi keturunan mereka. Dan akibatnya, kita harus mengasumsikan bahwa Hongaria kuno memiliki lagu yang disediakan dengan irama untuk tarian mereka. Ini adalah sebuah fakta yang dijamin oleh sejarah, bahwa Hongaria ketika mereka memasuki Basin Katapim, membawa 3 alat musik dengan mereka, yaitu drum, pipa, dan biola. Instrumen ini disediakan untuk tarian mereka dan memberi mereka irama yang berhubungan dengan karakter etnik mereka. Di antara alat musik tadi, drum seharusnya yang paling kuno. Itu digunakan dalam upacara keagamaan sebagai sarana untuk membangkitkan keadaan ekstase religius. Sebuah alat musik favorit dari Hongaria kuno dengan waktu berkembang menjadi tarogato dan biola yang telah memainkan bagian paling menonjol dalam musik dansa. Di rumah leluhur mereka Hongaria kuno, dibuat dan digunakan alat musik mereka sendiri. Tari di Rusia. Tari dan musik Rusia termasuk unsur intrinsik dalam aktivitas manusia dan menjadi pernyataan semua tentang manusia. Itulah sebabnya, tari menari di negeri ini sering ada di dalam terminologi, ucapan, dan peribahasa. Dari semua lapisan masyarakat yang mengakui pentingnya dan pengaruh tari dalam konsep mereka sehari-hari, tentu saja penari merupakan keputusan dari diri mereka juga. Namun, tidak heran, sering dikatakan bahwa tari Rusia adalah bahasa tersembunyi dari jiwa. Rusia merupakan sebuah negara di mana penari balet klasik adalah seorang kaisar atau tsar, sebagai suatu kasus yang mungkin terjadi dan menjadi salah satu keajaiban di bidang seni tari. Lebih awal dari kedaulatan Peter the Great, tari di Rusia kebanyakan hanya terdapat di kalangan rakyat jelata dan kalangan petani dan kelas rendah yang tinggal di luar benteng kota. Aristokrasi feodal tidak menari, tetapi menikmati pertunjukan hiburan badut menari yang secara keseluruhan adalah laki-laki. Sejarah tari di Denmark. Untuk negara Denmark sendiri memiliki tarian khas yang disebut dengan folk dance. Disebut folk dance karena tarian ini hanya dibawakan oleh orang miskin dan para petani di sana. Folk dance sendiri memiliki arti yaitu tarian untuk massa. Sedangkan untuk para bangsawan memiliki tarian sendiri yang disebut dengan tarian menuet. Tarian ini hanya boleh dilakukan oleh kalangan bangsawan di Perancis pada abad 16 hingga 19. Mereka yang berada di kelas bawah hanya diperbolehkan melakukan tarian folk dance dan tidak boleh melakukan tarian lainnya dengan lingkaran yang lebih tinggi. Meskipun demikian, mereka memiliki tarian sendiri yang tidak kalah populer. Tarian mereka biasanya dibawakan oleh 2 hingga 4 pasangan. Meskipun berpasangan, tarian ini tidak mengharuskan setiap pasangan satu perempuan dan satu laki-laki. Tarian ini pun bisa dibawakan oleh satu penari laki-laki dan 2 orang penari perempuan. Dari sekian banyak jenis tarian, salah satu jenis tarian yang sangat populer dan mendominasi yaitu adalah ring dance atau tarian cincin. Beberapa tahun yang ada sejak dahulu semakin meredup dengan semakin berkembangnya zaman. Tepatnya sekitar tahun 1920, tarian yang sudah ada sejak dahulu akhirnya tergeser dengan beberapa tarian baru. Namun, sebagian masyarakat tidak tinggal diam dengan terjadinya hal tersebut. Mereka menuliskan dan mengajarkan berbagai macam tarian klasik atau tarian zaman dahulu kepada kelompok penari lokal. Tidak hanya itu, mereka juga mempelajarinya dengan menghubungi beberapa penari tempo dulu yang berpengalaman dan mendokumentasikan tarian dalam bentuk tulisan. Dengan begitu, tarian hingga folk music terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh musisi lokal tersebut. Denmark merupakan salah satu negara di mana para anak mudanya banyak yang tertarik untuk menari. Meskipun demikian, tarian yang paling populer tetaplah di kalangan anak-anak dan orang dewasa. Sejarah tari di Amerika. Megan Maid, seorang mahasiswa di College of the Holy Cross di Worcester dan grafis seni intern, berniat untuk melakukan suatu proyek pameran yang bertujuan untuk menggambarkan seni tari. Ilustrasi dan benda-benda yang digambarkan di pameran ini memberikan sekilas singkat ke dalam sejarah seni tari. Banyaknya karya seni dan artefak sosial yang tersedia membuktikan menari itu penting sepanjang sejarah Amerika.
Lembaga sosial tari memberikan arena bagi orang yang mau berkomunikasi satu sama lain melalui penggunaan gerakan nonverbal dan diterima secara budaya dan gerak tubuh. Karena nilai-nilai sosial dan peringkat yang disampaikan melalui gerak dan ekspresi tubuh, menguasai teknik tari merupakan hal terpenting bagi mereka yang ingin diterima oleh masyarakat elit. Sebagai melting pot budaya, Amerika menyambut berbagai tarian seperti minuet megah dan seremonial yang berasal dari Prancis, freewheeling yang berasal dari Inggris, dan hornpipe yang berasal dari Skotlandia dan Irlandia. Tak terhitung tarian lainnya yang merupakan produk dari percampuran budaya. Beberapa tarian berasal dari satu negara dan berpergian melalui beberapa orang lain sebelum infiltrasi budaya Amerika. Beberapa tarian yang sekarang yang dianggap khas Amerika dapat ditelusuri kembali ke akar-akar negara Eropa. Menari tidak selalu diterima secara terbuka oleh masyarakat secara keseluruhan. Kelompok konservatif dan religius tertentu keberatan dengan praktek tari, dan disampaikan kritik keras dan kecaman untuk mencegah kenekatan dan gangguan. Hambatan ini berkurang dari waktu ke waktu sebagai perubahan keadaan budaya yang munculnya era di mana tari tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat sosial yang kuat. Sejarah tari di Indonesia. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Terdapat lebih dari 700 suku bangsa di Indonesia. Dapat terlihat dari akar budaya bangsa Austronesia dan Melanesia. Dipengaruhi oleh berbagai budaya dari negeri tetangga, di Asia bahkan pengaruh barat yang diserap melalui kolonialisasi. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khasnya sendiri. Di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Tradisi kuno tarian dan drama dilestarikan di berbagai sanggar dan sekolah seni tari yang dilindungi oleh pihak keraton atau akademi seni yang dijalankan pemerintah. Untuk keperluan penggolongan, seni tari di Indonesia dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori. Dalam kategori sejarah, seni tari Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 era. Era kesukuan prasejarah, era Hindu-Buddha, dan era Islam. Berdasarkan pelindung dan pendukungnya, dapat terbagi dalam 2 kelompok. Tari keraton yang didukung oleh kaum bangsawan dan tari rakyat yang tumbuh dari rakyat kebanyakan. Berdasarkan tradisinya, tarian Indonesia dibagi dalam 2 kelompok, tari tradisional dan tari kontemporer. Tari era prasejarah atau tari suku pedalaman. Sebelum bersentuhan dengan pengaruh asing, suku bangsa di Kepulauan Indonesia sudah mengembangkan seni tarinya tersendiri. Hal ini tampak pada berbagai suku bangsa yang bertahan dari pengaruh luar dan memilih hidup sederhana di pedalaman. Misalnya di Sumatera terdapat suku Batak, Nias, dan Mentawai. Di Kalimantan ada suku Dayak, Punan, dan Iban. Di Jawa terdapat suku Baduy. Di Sulawesi ada suku Toraja dan Minahasa. Di Kepulauan Maluku dan di Papua terdapat suku Dani, Asmat, dan Amungme. Banyak ahli antropologi percaya bahwa tarian di Indonesia berawal dari gerakan ritual dan upacara keagamaan. Tarian semacam ini biasanya berawal dari ritual, seperti tari perang, tarian dukun untuk menyembuhkan atau mengusir penyakit, tarian untuk memanggil hujan, dan berbagai jenis tarian yang berkaitan dengan pertanian, seperti tari hudok dalam suku Dayak. Tarian lain diilhami oleh alam, misalnya tari merak dari Jawa Barat. Tarian jenis purba ini biasanya menampilkan gerakan berulang-ulang seperti tari tortor dalam suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini juga bermaksud untuk membangkitkan roh atau jiwa yang tersembunyi dalam diri manusia. Juga dimaksudkan untuk menenangkan dan menyenangkan roh-roh tersebut. Beberapa tarian melibatkan kondisi mental seperti kesurupan yang dianggap sebagai penyaluran roh ke dalam tubuh penari yang menari dan bergerak di luar kesadarannya. Tari Sanghyang Dedari adalah tarian sakral di Bali, di mana gadis yang belum beranjak dewasa menari dalam kondisi mental tidak sadar yang dipercaya dirasuki roh suci. Tarian ini bermaksud mengusir roh-roh jahat dari sekitar desa. Tari kuda lumping dan tari keris juga melibatkan kondisi kesurupan. Tari era Hindu-Buddha. Dengan diterimanya agama Dharma di Indonesia,
Hinduisme dan Buddhisme dirayakan dalam berbagai ritual suci dan seni. Kisah epik Hindu seperti Ramayana, Mahabharata, dan juga Panji menjadi ilham untuk ditampilkan dalam tari Dharma yang disebut sendra tari, menyerupai balet dalam tradisi barat. Suatu metode tari yang rumit dan sangat bergaya diciptakan dan tetap lestari hingga kini, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Sendra tari Jawa Ramayana dipentaskan secara rutin di Candi Prambanan, Yogyakarta. Sementara sendra tari yang bertema sama dalam versi Bali dipentaskan di berbagai pura di seluruh Pulau Bali. Tarian Jawa Wayang Orang mengambil cuplikan dari episode Ramayana atau Mahabharata. Akan tetapi, tarian ini sangat berbeda dengan versi India. Meskipun sikap tubuh dan tangan tetap dianggap penting, tarian Indonesia tidak menaruh perhatian penting terhadap mudra sebagaimana tarian India. Bahkan, lebih menampilkan bentuk lokal. Tari Keraton Jawa menekankan kepada keanggunan dan gerakannya yang lambat dan lemah gemulai, sementara tarian Bali lebih dinamis dan ekspresif. Tari ritual suci Jawa Bedaya dipercaya berasal dari masa Majapahit pada abad ke-14 bahkan lebih awal. Tari ini berasal dari tari ritual yang dilakukan oleh gadis perawan untuk memuja dewa-dewa Hindu seperti Siwa, Brahma, dan Wisnu. Di Bali, tarian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual suci Hindu Dharma. Beberapa ahli percaya bahwa tari Bali berasal dari tradisi tari yang lebih tua dari Jawa. Relief dari candi di Jawa Timur dari abad ke-14 menampilkan mahkota dan hiasan kepala yang serupa dengan hiasan kepala yang digunakan di tari Bali kini. Hal ini menampilkan kesinambungan tradisi yang luar biasa yang tak terputus selama sedikitnya 600 tahun. Beberapa tari sakral dan suci hanya boleh dipergelarkan pada upacara keagamaan tertentu. Masing-masing tari Bali memiliki kegunaan tersendiri, mulai dari tari suci untuk ritual keagamaan yang hanya boleh ditarikan di dalam pura, tari yang menceritakan kisah dan legenda populer, hingga tari penyambutan dan penghormatan kepada tamu seperti tari pendek. Tari topeng juga sangat populer di Jawa dan Bali. Umumnya mengambil kisah cerita Panji yang dapat dirunut berasal dari sejarah Kerajaan Kediri abad ke-12. Jenis tari topeng yang terkenal adalah tari topeng Cirebon dan topeng Bali. Tari bercorak Islam. Sebagai agama yang datang kemudian, agama Islam mulai masuk ke Kepulauan Nusantara ketika tarian asli dan tarian Dharma masih populer. Seniman dan penari masih menggunakan gaya dari era sebelumnya, mengganti kisah cerita yang lebih berpenafsiran Islam dan busana yang lebih tertutup sesuai ajaran Islam. Pergantian ini sangat jelas dalam tari persembahan dari Jambi. Penari masih dihiasi perhiasan emas yang rumit dan raya seperti pada masa Hindu-Buddha. Tetapi, pakaiannya lebih tertutup sesuai etika kesopanan berbusana dalam ajaran Islam. Era baru ini membawa gaya baru dalam seni tari, seperti tari Zapin dan tari Saman, menerapkan gaya tari dan musik bernuansa Arabia dan Persia, digabungkan dengan gaya lokal, menampilkan generasi baru tarian era Islam. Digunakan pula alat musik khas Arab dan Persia seperti rebana, tambur, dan gendang yang menjadi alat musik utama dalam tarian bernuansa Islam. Begitu pula senandung nyanyian pengiring tarian yang mengutip doa-doa Islami. Tari Keraton. Tarian di Indonesia mencerminkan sejarah panjang Indonesia. Beberapa keluarga bangsawan, berbagai istana dan keraton yang hingga kini masih bertahan di berbagai bagian Indonesia menjadi benteng pelindung dan pelestari budaya istana. Perbedaan paling jelas antara tarian istana dengan tarian rakyat tampak dalam tradisi tari Jawa. Strata masyarakat Jawa yang berlapis-lapis dan bertingkat tercermin dalam budayanya. Jika golongan bangsawan kelas atas lebih memperhatikan pada kehalusan, unsur spiritual, keluhuran, dan keadiluhungan, masyarakat kebanyakan lebih memperhatikan unsur hiburan dan sosial dari tarian. Sebagai akibatnya, tarian istana lebih ketat dan memiliki seperangkat aturan dan disiplin yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Sementara tari rakyat lebih bebas dan terbuka atas berbagai pengaruh.
Perlindungan kerajaan atas seni dan budaya istana umumnya digalakkan oleh peranata kerajaan sebagai penjaga dan pelindung tradisi mereka. Misalnya, para sultan dan sunan dari Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta terkenal sebagai pencipta berbagai tarian keraton lengkap dengan komposisi gamelan pengiring tarian tersebut. Tarian istana juga terdapat dalam tradisi istana Bali dan Melayu, yang biasanya juga menekankan pada kehalusan, keagungan, dan gengsi. Tarian istana Sumatera seperti bekas Kesultanan Aceh, Kesultanan Delhi di Sumatera Utara, Kesultanan Melayu Riau, dan Kesultanan Palembang di Sumatera Selatan lebih dipengaruhi budaya Islam, sementara Jawa dan Bali lebih kental akan warisan budaya Hindu-Buddhanya. Tari rakyat. Tarian Indonesia menunjukkan kompleksitas sosial dan pelapisan tingkatan sosial dari masyarakatnya, yang juga menunjukkan kelas sosial dan derajat kehalusannya. Berdasarkan pelindung dan pendukungnya, tari rakyat adalah tari yang dikembangkan dan didukung oleh rakyat kebanyakan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dibandingkan dengan tari istana atau keraton yang dikembangkan dan dilindungi oleh pihak istana, tari rakyat Indonesia lebih dinamis, energik, dan relatif lebih bebas dari aturan yang ketat dan disiplin tertentu. Meskipun demikian, beberapa langgam gerakan atau sikap tubuh yang khas seringkali tetap dipertahankan. Tari rakyat lebih memperhatikan fungsi hiburan dan sosial pergaulannya daripada fungsi ritual. Tari ronggeng Jawa dan tari jaipongan Sunda adalah contoh yang baik mengenai tradisi tari rakyat. Keduanya adalah tari pergaulan yang lebih bersifat hiburan. Seringkali tarian ini menampilkan gerakan yang dianggap kurang pantas jika ditinjau dari sudut pandang tari istana. Akibatnya, tari rakyat ini seringkali disalahartikan, terlalu erotis atau terlalu kasar dalam standar istana. Meskipun demikian, tarian ini tetap berkembang subur dalam tradisi rakyat Indonesia karena didukung oleh masyarakatnya. Beberapa tari rakyat tradisional telah dikembangkan menjadi tarian massal dengan gerakan sederhana yang tersusun rapi, seperti tari poco-poco dari Minahasa, Sulawesi Utara, dan tari sajojo dari Papua. Ragam seni tari di dunia. Tari tradisional yang terbesar di mancanegara yang pertama ialah tarian Buchaechung yang berasal dari Korea Selatan. Tarian Buchaechung yang berasal dari Korea Selatan merupakan salah satu seni pertunjukan tari tradisional terbesar di mancanegara. Para penari menggunakan kostum dan tampilan yang sangat menarik untuk dilihat. Anggota tari Buchaechung adalah sekelompok wanita yang menggunakan pakaian tradisional hanbok dengan warna-warna yang terang dan kipas dengan motif bunga peony juga menjadi salah satu atribut khas yang digunakan dalam tarian ini. Kostum tari kipas pada tarian Buchaechung biasanya menggunakan jeogori, yaitu jaket panjang dengan kemeja yang diikat, mahkota bunga tradisional, dan kipas yang biasanya berbulu di bagian pinggirnya digambari dengan bunga peony. Kipas tersebut selalu dibuka dan ditutup sebagai bagian dari tarian. Tarian kedua ialah tarian kabuki. Tarian satu ini sangat populer di kalangan masyarakat Jepang hingga wisatawan asing. Ada banyak ciri khas yang menjadikan tarian ini mudah dikenali, salah satu adalah gerakan langkah kaki yang sangat lemah lembut. Tidak hanya itu, tarian ini juga mengandung banyak makna, salah satu adalah menyimbolkan emosional manusia, seperti menangis, sedih, gembira, dan lain-lain. Para penari menggunakan riasan wajah yang cukup mencolok. Hal itu membuat tarian ini semakin unik dan menarik. Pada zaman Tenno atau Kaisar Jepang hingga sekarang, kabuki selalu menjadi primadona masyarakat Jepang oleh UNESCO. Tarian tradisional Jepang kabuki ini telah ditetapkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Tarian yang ketiga, tari hula berasal dari Amerika Serikat. Yang seperti kita ketahui,
Tari hula yang berasal dari Amerika Serikat masuk ke dalam daftar seni pertunjukan tari tradisional terbesar di mancanegara. Tari hula sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Meskipun tarian ini sudah lama, akan tetapi masih lestari hingga saat ini. Dengan goyangan pinggul yang menjadi salah satu ciri khas gerakan tari hula. Selain itu, tarian ini sangat menarik dan tidak hanya disaksikan oleh penduduk lokal, melainkan juga dengan wisatawan asing. Kostum yang digunakan oleh para penari juga sangat unik dan khas. Sebagian besar, hula diciptakan untuk memuji kepala suku dan dipertunjukkan untuk menghormati dan menghibur mereka. Setiap gerakan yang ada pada tari hula juga memiliki arti khusus seperti tarian pada umumnya. Selain itu, alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian hula biasanya memakai alat musik dawai portable yang berupa ukulele, gitar Hawaii, dan bass. Kostum wanita penari tradisional tarian hula menggunakan sejenis rok rumbai-rumbai yang disebut pau yang terletak pada bagian dada wanita tersebut. Yang terbuat dari kain tapa. Kain tapa ialah kain yang terbuat dari kulit kayu. Biasanya hanya dipakai untuk melingkari bagian pinggang saja. Selain memakai kain tapa, penari juga memakai banyak sekali hiasan, seperti kalung, gelang kaki, serta sebanyak mungkin. Perhiasan-perhiasan tersebut, selain digunakan mempercantik untuk penari tarian hula, digunakan juga sebagai penambah bunyi alat musik pengiring lagu tarian hula. Salah satunya ialah gelang kaki. Gelang kaki dianggap sebagai penambah alat musik karena terbuat dari untaian gigi anjing dan memperkaya bunyi sewaktu kaki dihentakkan. Dan yang keempat ada tari Khon. Tari Khon berasal dari Thailand. Thailand juga memiliki salah satu tarian yang bernama tari Khon. Kalau di Indonesia, tari Khon ini hampir mirip dengan tari topeng. Berbagai gerakan yang diperagakan dalam tari Khon juga memiliki makna, salah satunya ialah menggambarkan tentang panasnya peperangan akbar, banyaknya lapisan kostum, hingga atribut yang digunakan oleh penari, menjadikan tarian yang satu ini semakin menarik. Dan sayang untuk dilewatkan loh. Selain itu, kelincahan para penari juga menjadikan tarian ini semakin indah saat dinikmati. Jika Indonesia memiliki seni pertunjukan wayang orang, maka negara Thailand memiliki Khon, seni topeng yang menyerupai wayang orang. Alat musik yang digunakan sebagai pengiring lagu tarian Khon ialah gamelan, dari Jawa, gamelan melingkar, gendang, rebab, dan seruling. Tari Taikhon adalah bentuk seni aristokrat yang ditampilkan secara eksklusif di istana kerajaan. Dia memiliki buku panduan dengan petunjuk yang sangat terperinci tentang pembuatan masing-masing ratusan topeng dalam pertunjukan tari Taikhon, yang harus dia patuhi sebagaimana dengan peraturan yang telah tertulis. Dan tarian kelima ialah tari samba yang berasal dari Brazil. Negara Brazil dijuluki sebagai negeri samba. Tari samba ini merupakan tarian yang berasal dari wilayah Afrika yang dibawa ke Brazil oleh para budak, lalu berkembang sebagai tarian rakyat. Tari samba ini juga selalu ditampilkan pada Karnaval Rio de Janeiro yang diadakan setiap tahunnya di Brazil. Dan tari samba ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Brazil. Dan tari samba ini dapat dibawakan secara individu maupun secara berkelompok. Samba dikaitkan dengan ritme dan kostum flamboyannya dan dianggap sebagai bagian internal dari budaya Brazil. Macam-macam tari modern. Pertama, balet. Balet dapat ditampilkan sendiri atau sebagai opera. Balet juga terkenal dengan teknik virtuosonya seperti point walk, grand pas de deux, dan mengangkat kaki lebih tinggi. Teknik balet banyak yang mirip dengan teknik anggar.
Karena keduanya mulai berkembang dalam periode yang sama dan keduanya juga membutuhkan teknik keseimbangan dan pergerakan yang mirip. Kedua, tari tango. Tari tango merupakan tari pergaulan yang berasal dari Amerika dan memiliki irama yang didasarkan pada birama 2/4 atau 4/4, sedangkan temponya sedang. Gerak tariannya sangat memikat karena dilakukan dengan langkah-langkah yang menimbulkan kesan dan perasaan mengalir dan melayang. Tari tango juga termasuk permainan dan dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, dan berkelompok. 3. Tari flamenco. Tarian flamenco termasuk jenis tarian pergaulan yang berasal dari tradisi Gipsi Andalusia Spanyol Selatan. Tarian ini biasanya ditarikan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Pola ritmik dari beberapa hentakan kaki, tumit, atau seluruh telapak. Tarian ini juga diiringi gitar, tepuk tangan, hentakan kaki, dan seruan dari penonton. 4. Tari salsa. Tari salsa termasuk jenis tarian yang ditarikan secara berpasangan. Kata salsa berarti saus. Salsa ditarikan dengan menggunakan irama 8 ketukan, yaitu 2 bar yang terdiri dari 4 ketukan. Umumnya setiap ketukan menggunakan 3 langkah dan 1 ketukan dilewati. Ketukan yang dilewati tersebut ditandai dengan gerakan sentakan kaki. Salsa tidak membutuhkan area luas. Dalam tarian salsa tidak ada aturan baku, namun ada gaya tarian salsa tertentu yang dapat dikenali secara umum. Musik salsa melibatkan irama perkuis yang rumit dan cepat, gabungan antara musik tradisional Afrika dan Kuba serta irama Amerika Latin. 5. Tari disco. Tari disco termasuk jenis pergaulan yang ditarikan secara beramai-ramai. Tarian ini berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Kemudian tari ini berkembang pesat di Jerman dan Prancis pada tahun 1970-an. Irama lagu yang merupakan perpaduan antara lagu rohani, negro, rhythm, dan blues sangat meriah sehingga mampu merangsang orang lain untuk menari. Keenam, tari waltz. Tari waltz termasuk jenis tarian berpasangan. Tarian ini terkenal dalam birama 3/4 dengan tempo yang berbeda-beda. Tarian ini berasal dari tarian petani Jerman dan tarian Australia. Di Jerman, tarian ini ditarikan agak lambat, tetapi di Wina ditarikan lebih cepat dan bersemangat. Tarian waltz yang terkenal adalah Viennese dan Boston. Pada Viennese, pasangan akan berputar satu arah dengan cepat, sedangkan pada tari Boston, pasangan berputar ke segala arah dengan lambat. 7. Breakdance. Breakdance termasuk tari tunggal yang berasal dari kelompok pekerja negro Amerika. Bentuk tariannya berupa gerakan patah-patah atau staccato dan bersifat akrobat. Tarian ini lahir bersamaan dengan perkembangan musik rap yang terkenal dalam komunitas kaum pekerja negro rap. 8. Tari kontemporer. Tari kontemporer berkembang dikenali karena adanya pengaruh dampak modernisasi. Tarian ini digunakan sebagai istilah contemporary art, berkembang di barat sebagai produk seni yang dibuat sejak periode 2. Istilah ini berkembang di Jepang seiring makin beragamnya teknik dan media yang digunakan untuk memproduksi suatu karya seni tari. Selain itu juga telah terjadi pencampuran antara praktik disiplin yang berbeda, pilihan artistik, dan pilihan presentasi. Karya yang tidak terikat oleh batas-batas ruang dan waktu. Macam-macam seni tari yang terkenal di Indonesia. A. Seni tari tradisional. Tari tradisional atau tari rakyat adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tarinya. Tari tradisional berdasarkan nilai artistiknya, yaitu 1. Tari primitif. Merupakan tarian yang sangat sederhana. Maksudnya, tari tradisional ini belum mengalami penggarapan koreografi secara baik mulai dari bentuk gerakan maupun iringannya. Bahkan busana dan tata rias juga kurang diperhatikan. 2. Tari klasik. Tari jenis ini adalah tari yang sudah baku baik gerak serta iringannya. Tari klasik sendiri adalah garapan kalangan raja atau bangsawan yang sudah mencapai nilai
artistik yang tinggi, serta telah menempuh perjalanan yang bisa dibilang sangat panjang. 3. Tari rakyat adalah tarian yang sederhana dengan pola langkah serta gerakan badan yang relatif mudah, dan telah mengalami penggarapan koreografi berdasarkan kemampuan penyusunnya. Tari rakyat sendiri lahir dari budaya masyarakat pedesaan atau luar tembok keraton, serta tidak mengacu pada pencapaian standar estetik yang setinggi-tingginya layaknya tari klasik. Contoh-contoh tari tradisional sebagai berikut. Tari Jaipong, Jawa Barat. Tarian khas dari Jawa Barat ini dikenal dengan gerakan yang dinamis dan atraktif, karena berasal dari gabungan pencaksilat, tari ronggeng, dan tari ketuk tilu. Biasanya, tari ini dibawakan secara perorangan atau grup dan ditampilkan saat penyambutan tamu besar hingga festival budaya. Tari Kecak, Bali. Tari Kecak adalah tarian yang menampilkan drama dari cerita Ramayana. Ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Bali. Tari Kecak disebut juga dengan tari Sanghyang, yang dilakukan saat di upacara keagamaan. Tari Remong, Jawa Timur. Tari Remong adalah tarian yang menggambarkan seorang pangeran yang berjuang di medan perang. Tarian ini sering ditampilkan sebagai pengantar petunjuk dalam pergelaran kesenian lundruk atau tarian selamat datang untuk menyambut tamu. Umumnya, tari ini dibawakan penari laki-laki dengan gerakan yang gagah berani. Tari Pendet, Bali. Tarian dari Bali ini biasanya ditampilkan sebagai tarian selamat datang atau tarian penyambut khas Bali. Tari Pendet biasanya dibawakan penari wanita dengan membawa mangkuk kecil berisi berbagai macam bunga yang menjadi ciri khasnya. Tari Piring, Sumatera Barat. Sebuah pertunjukan tari yang unik dari Sumatera Barat karena menggunakan properti berupa piring dalam tariannya. Piring-piring yang digunakan para penari tersebut diayun dengan gerakan-gerakan yang cepat namun teratur. Tari tradisional dari Minangkabau ini dibawakan oleh beberapa penari yang membawa 2 piring di setiap telapak tangannya. Tari Saman, Aceh. Tarian yang dibawakan sekelompok orang yang jumlahnya ganjil ini sudah melenggang hingga ke mancanegara. Keunikan tari ini terlihat dari penggunaan tangan penari untuk menciptakan suara-suara yang padu. Jika kebanyakan tari tradisional lain penarian bergerak bebas, tari Saman dibawakan penarian dengan cara duduk. Tari Pasembahan, Sumatera Barat. Tari Pasembahan adalah salah satu seni tari tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Tari ini ditampilkan dalam acara penyambutan tamu yang dimaksud sebagai ucapan selamat datang dan ucapan rasa hormat kepada tamu kehormatan yang baru saja sampai. Tari Reog, Ponorogo, Jawa Timur. Tari Reog Ponorogo merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog itu sebenarnya. Maka dari itu, di gerbang kota Ponorogo kamu akan bisa melihat hiasan sosok Warog dan Gamblak yang merupakan 2 sosok yang ikut tampil pada saat tarian Reog dipertunjukkan. Reog merupakan salah satu dari 34 tari tradisional asal Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis serta ilmu kebatinan yang kuat. Terdapat 5 versi cerita yang berkembang, namun yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Dan Tari Poco-Poco, Maluku Utara. Tari Poco-Poco justru lahir di zaman yang sudah modern. Bahkan orang awam pun bisa mengikuti gerakan dari tarian ini dalam waktu yang cenderung singkat. Pada awalnya, tari ini hanya terkenal di lingkungan TNI atau Polri sebagai gerakan untuk senam pagi. Tari Topeng Betawi, Jakarta. Tari Topeng Betawi merupakan salah satu tari adat masyarakat Betawi yang menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Perpaduan antara seni tari musik dan nyanyian, para penari akan diiringi dengan suara musik dan nyanyian yang lebih bersifat praktikal dan komunikatif melalui gerakan. Tari Kipas Pakarena. Jenis tarian satu ini memiliki peraturan sudah cukup unik, di mana penari tidak diperbolehkan untuk membuka matanya terlalu lebar, sedangkan gerakan kakinya juga tidak boleh diangkat terlalu tinggi.
Tari Andun, Bengkulu. Di Bengkulu, tari ini biasanya dilakukan pada saat pesta perkawinan, yang mana para bujang dan gadis menari secara berpasangan pada malam hari sembari diiringi oleh musik kolintang. Pada zaman dahulu, jenis tari satu ini digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Tari Benrong Lengsung, Provinsi Banten. Disebut sebagai Benrong Lengsung karena jenis tari ini menggunakan sarana berupa lesung dan alung yang merupakan sebuah alat dalam menumbuk padi atau beras. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok wanita dewasa sebagai ritual masyarakat Banten, terutama ketika tibanya masa panen raya. Namun seiring berjalannya waktu, tari Benrong Lengsung juga mulai dilakukan oleh kaum remaja hingga anak-anak. Fungsi dari seni tari. Fungsi tari. Anda bisa belajar tentang berbagai macam tarian tradisional maupun tarian modern. Contohnya seperti ballroom dancing, tari kecak, hip hop, tari piring, salsa dancing, dan sebagainya. Biasanya fungsi tari adalah sebagai sarana hiburan. Namun tergantung dari jenisnya, seni tari tampaknya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah gambaran umum berdasarkan jenis fungsinya. Berfungsi sebagai sarana pendidikan. Fungsi dari tari adalah mendidik anak-anak agar menjadi dewasa dan bangun dari pergaulan yang melanggar. Tari juga merupakan salah satu jenis pendidikan budaya yang dapat dipelajari melalui kursus maupun di sekolah. Tari juga bisa berfungsi sebagai sarana pertunjukan. Jika Anda berkunjung ke Sandra Tari Ramayana di Yogyakarta, itu adalah acara tari yang bisa menarik wisatawan ke Yogyakarta. Tarian ini disusun atau dipentaskan secara cermat, baik dari segi tari, seni, tafsir, dan tema yang menarik. Berfungsi sebagai sarana upacara. Mungkin kamu sudah sering melihat upacara keagamaan atau adat yang menggunakan tari. Contoh tarinya adalah tari pendet dari Bali yang digunakan saat upacara keagamaan. Para penari membawa obor yang berisikan bunga sebagai sasajen untuk dipersembahkan. Tari juga bisa digunakan sebagai sarana pelampiasan jiwa atau menyucikan jiwa. Seni tari merupakan alat meditasi yang dapat dengan mudah dipraktekkan atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki apresiasi seni yang mendalam. Nah, gimana nih? Semoga pembahasan materi kami yang mengenai seni tari dapat menambah wawasan kalian mengenai seni tari ya. Akhir kata, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!